Di Tokyo muncul Gomez setinggi 20 meter. Karena itu Storage pun mengirimkan robot mereka bernama Scavenger yang dipiloti Yoko, sedangkan Haruki membantu mengevakuasi warga. Hebikura mengingatkan Yoko bahwa Scavenger hanya punya waktu 3 menit untuk mengatasi Gomez. Haruki mengarahkan Yoko ke sebuah taman, namun tak sengaja dia harus selamatkan seekor anjing. Akibatnya, Haruki hampir diserang Gomez, namun Yoko berhasil menyelamatkannya. Karena kerusakan yang dibuat, mereka pun dimarahi Kuriyama, karena lagi-lagi mereka harus ganti rugi. Melihat sikap Haruki yang gegabah, Hebikura dan yang lain pun menasihatinya. Sementara itu di sekitaran bulan, Ultraman Zero dan Jet sedang melawan Kaiju Hyugenegard hingga Zero terjebak oleh Bulton. Namun sebelum itu dia memberikan Jet Racer dan 3 medal untuk Jet yang langsung mengejar Genega yang menuju bumi. Haruki yang lagi beresin reruntuhan dikasih tahu bahwa ada meteor yang jatuh. Tapi ternyata itu bukan meteor, tapi Genegard yang tiba ke bumi. Karena itu Scavenger pun ditugaskan untuk melawannya. Tepat sebelum itu muncul satu raksasa lagi yang tak lain adalah Ultraman Z. Z langsung melawan Genegard. Sementara itu Hebikura menyuruh Haruki kembali ke markas. Namun karena sifat membangkangnya, Haruki malah ikut menyerang Genegard. Z pun membantunya. Dengan kerjasama mereka, Genegard pun sempat dipukul mundur. Namun kaiju itu menuju tempat pengungsian. Gawatnya, baterai Scavenger dan Jet sama-sama mulai habis hingga Genegard pun menyerang dengan tembakan kuatnya. Tak lama kemudian, Haruki terbangun di sebuah dimensi di mana Jet memberitahu bahwa mereka sebenarnya udah mati karena serangan tadi. Satu-satunya cara agar bisa hidup lagi adalah mereka harus bersatu. Haruki pun setuju. Jet menyerahkan Jet Racer dan Ultra Medal padanya. Walaupun sempat kebingungan menggunakannya, Haruki dan Jet pun bersatu membentuk form Ultraman Jet Alpha Edge. Dengan kemampuan seni bela dirinya, Jet melawan Genegard, dibantu juga dengan slagernya. Karena Genegard menghantamnya ke atas, Jet pun menyerang dengan Gestium Kosen yang langsung menghancurkan kaiju itu, membuat medal yang dimakannya berserakan. Melihat itu, Hebikura langsung pergi dengan alasan ke toilet. Haruki yang terbangun menemukan medal es dan Taro, sedangkan Yoko menemukan medal Ultraman. Tanpa mereka sadari, ada orang lain yang mengambil medal 3 Daina dan Gaia. Dia juga memakai baju storage, guys. Di akhir, Kaburagi yang bertugas mengumpulkan sampel Genegard dirasuki Celebro yang mengambil Jet Racer dan Devil Splinter. Hari berganti, karena kemunculan Genegard, Yuka menemukan banyak kaiju yang ke-trigger dan kemungkinan akan muncul ke daratan. Di suatu tempat akan dibangun pembangkit listrik. Tak lama kemudian, Haruki menonton adu panco antara Yoko dan anggota storage lain yang bisa dikalahkannya dengan mudah. Mereka pun ditemui Pak Bako yang memperbaiki Scavenger. Tiba-tiba ada laporan kemunculan kaiju. Haruki pun bertugas dengan Scavenger. Sesampainya di sana malah gak ada apa-apa. Ternyata kaiju yang muncul adalah Neronga yang punya kemampuan invisible. Mau tak mau, Haruki pun menyerangnya walaupun kesulitan banget. Dia sempat meminta bantuan Jet tapi gagal. Scavenger pun tumbang, sedangkan Neronga berhasil kabur. Sesampainya di markas, Haruki pun ditemui Jet yang menjelaskan bahwa dia berasal dari negeri cahaya. Dengan Ultra Medal, dia melawan para kaiju yang mengamuk karena Devil Splinter. Namun tiba-tiba, negeri cahaya diserang Genegard yang memakan Ultra Medal. Jet juga ngasih tahu kalau alat penyimpan medalnya Haruki gak bisa dilihat manusia biasa ya. Haruki kemudian latihan karate dengan Hebikura yang memberinya pelajaran untuk tidak mengandalkan penglihatannya doang. Setelah diselidiki, Yuka akhirnya tahu kelemahan Neronga yang mengincar pembangkit listrik. Dia pun membuat peluru medan elektrik
yang akan ditembakkan ke tanduknya Neronga. Cuman mereka hanya punya satu kesempatan aja. Misi pun dimulai, Neronga berhasil dilacak dan langsung dilawan Yoko dengan Scavenger. Namun karena serangan listriknya, Scavenger akhirnya tumbang. Melihat itu, Haruki langsung bersatu dengan Jet lagi, membentuk form Ultraman Jet Alpha Edge. Jet pun melawan Neronga yang lumayan merepotkan karena dia bisa menghilang. Tiba-tiba Haruki teringat pelajaran dari Hebikura. Dengan instingnya, Jet dan Haruki berhasil melawan balik Neronga. Yoko juga menembakkan peluru buatan Yuka hingga Jet pun mengalahkan kaiju itu dengan Zestium Kozen. Di akhir, Yoko tampak jatuh cinta pada Jet, terlebih lagi usianya sangat tua. Pas banget Yoko juga suka yang tua-tua, guys. Hari berganti, Pak Bako ngasih tahu kalau pembuatan robot kedua ditunda karena masalah anggaran. Cuman dia udah ngasih senjata baru ke Scavenger sesuai permintaan Haruki. Tiba-tiba ada laporan kaiju muncul. Scavenger pun datang dan melawan kaiju Gigas. Dan dengan tinju roketnya, Haruki pun mengalahkan kaiju itu. Walaupun lagi-lagi dia ngerusak bangunan. Karena itu mereka diomelin Kuriyama lagi karena anggaran untuk ngebuat robot kedua lagi-lagi kepotong. Karena wakil menteri dari Amerika akan datang ke Jepang, mereka membuat misi pemindahan batu Gomora agar performa storage dan Scavenger bisa dilirik dunia. Misi pun dimulai. Walaupun lagi bersin, Haruki bertugas mempiloti Scavenger, sedangkan Yoko dan Kuriyama mengenalkan robot itu ke para tamu yang datang dari berbagai negara. Awalnya sih misinya berjalan lancar, hingga tiba-tiba Gomora malah bersin dan terbangun dari tidurnya. Karena itu Haruki pun melawan dengan Scavenger. Walaupun sempat jatuh, wakil menteri Amerika yang melihat itu malah terpukau, guys. Karena Gomora mendekati mereka, Haruki pun berusaha menghentikannya dibantu Yoko di atas gedung. Karena Scavenger tumbang, Haruki pun berubah jadi Jet untuk melawan Gomora. Jet Alpha Edge pun menyerang Gomora yang fisiknya sangat kuat. Dan sengaja Jet melihat Yoko yang ternyata punya Ultra Medal. Meski sempat kebingungan, Yoko pun mengembalikan medal Ultraman. Sesuai arahan Jet, Haruki pun menggunakannya dan membentuk form Ultraman Jet Beta Smash. Dengan fisik yang lebih kuat, Jet bisa mengimbangi Gomora bahkan melampauinya. Dan dengan Zestium Upper, Gomora pun berhasil dikalahkan. Karena misinya gagal total, mereka pun meminta maaf pada Kuriyama. Namun ternyata, wakil menteri Amerika tersanjung melihat aksi Scavenger. Karena itu anggaran untuk robot kedua pun cair. Yuka mengajak Haruki buat ngeliat robot kedua storage bernama Windam yang dilengkapi kemampuan terbang dan waktu bertarung 5 menit. Namun Yuka tampak sedih. Dia berusaha membantu Pak Bako menyempurnakan robot itu. Namun tiba-tiba Telesdon muncul dan menuju Geofront, kota bawah tanah yang dibuat pemerintah. Karena itu Hebikura menugaskan Yoko dengan Scavenger, sedangkan Haruki dan Yuka membantunya dari bawah. Namun Telesdon yang ini sangat cepat, guys. Sebelum kaiju itu pergi, tampak ada Kaburagi di sana. Karena misi mereka gagal, Geofront akhirnya dihancurkan Telesdon. Namun Yuka berhasil mendapatkan kulit Telesdon yang dibekukannya di dalam kulkas. Menurut analisanya, Telesdon bisa muncul karena terganggu dengan suara konstruksi yang dibuat manusia. Cuman sayangnya Scavenger sekarang udah kehabisan baterai dan Windam belum bisa digunakan. Karena itu Yuka sampai rela begadang buat nyari cara Windam bisa segera dipakai. Karena kelaparan, Yuka keluar dan bertemu Pak Bako yang kebetulan juga begadang dan bikin kentang bakar. Karena mulai putus asa, Yuka menyarankan Windam menurunkan fungsinya. Namun Pak Bako tidak setuju dan memotivasinya untuk tidak menyerah dan terus berjuang mewujudkan keinginannya. Sementara itu Kaburagi mencuri sampel kaiju dari storage, membawa ke dimensinya dan membentuk kaiju medal. Keesokannya, Haruki dan Yuka kaget
karena pudingnya malah terpanggang di sebelah sampel Neronga. Tak lama kemudian Telestone pun muncul, karena itu Haruki ditugaskan dengan Scavenger, sedangkan Yuka tampak mendapat ide untuk mengaktifkan Windam. Scavenger berhasil menjatuhkan Telestone dengan tinjunya. Karena kewalahan, Haruki pun berubah jadi Ultraman Z untuk melawan kaiju itu. Dengan Beta Smash, Z melawan Telestone dengan kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Meski begitu, Telestone yang memutar tubuhnya bisa membuat Z kewalahan, guys. Sementara itu, Yuka membawakan organ Neronga yang menurutnya bisa dijadikan sumber energi untuk Windam. Ternyata berhasil, Windam yang dipiloti Yoko pun datang dan membantu Ultraman Z. Melihat itu, Kaburagi datang dan melemparkan medal Jiras ke Telestone yang merubahnya jadi Erimaki Telestone. Karena waktu mereka mulai habis, Z langsung menyerang dengan Zestium Kosen yang malah bisa dibalikkan Telestone, guys. Karena itu Z menggunakan form Alpha Edge untuk melawannya. Dengan Windam, Yoko berhasil mencabut jumbai Telestone, dilanjutkan Z yang mengalahkannya dengan Zestium Kosen. Medali Jiras pun ditangkap Haruki yang disadari Z kalau medali itu tidak dibuat di negeri cahaya ya. Di akhir, Yuka dan Pak Balko ingin memaksimalkan Windam yang adalah anak kedua mereka. Sedangkan Hebikura tampak mulai bosan dengan mainannya sejauh ini. Udah kelihatan lah ya identitas aslinya. Hari berganti, di pegunungan Alaska muncul kaiju Peguela yang meretakkan tanah. Sementara itu ditemukan sebuah artefak misterius dari zaman dulu. Keanehan juga terjadi di kota, di mana salju tiba-tiba turun disusul awan hitam yang ternyata dibawa Peguela yang langsung mengacau di kota. Karena itu Hebikura pun menugaskan Yoko dengan Windam untuk melawan kaiju itu, sedangkan Haruki mengevakuasi para warga. Windam yang tiba pun langsung melawan Peguela. Sementara itu Yuka menemukan kalau Peguela berasal dari Alaska. Ada kemungkinan kalau artefak tadi ada kaitannya. Ternyata benar, artefak itu disebut sebagai pedang cahaya dari surga yang menyegel Peguela. Diduga Peguela datang untuk menghancurkan pedang tersebut, guys. Windam yang melawannya tampak kewalahan karena semburan pembeku Peguela. Melihat itu, Hebikura pun datang ke TKP. Tepat setelah itu, Haruki ditemui Juggler yang langsung mencuri Jet Racer-nya. Karena itu Haruki gak bisa berubah jadi Ultraman Z ya. Gawatnya Windam mulai membeku dan Yoko yang kondisinya mulai melemah, guys. Mendengar suara Yoko yang tidak menyerah, Haruki pun berusaha semampunya tanpa bantuan Z. Sementara itu, Juggler dengan kekuatan kegelapannya menyalain Jet Racer jadi Dark Racer dengan medal Zeton, Pandon, dan Orochi. Sedangkan Haruki ternyata nekat mempiloti Scavenger untuk menyelamatkan Yoko. Cuma karena Peguela sangat kuat, lengan kiri Scavenger sampai rusak parah. Namun Haruki mendapat ide menyelamatkan Yoko dengan menyemburkan api dari Scavenger. Ternyata berhasil, ia pun membawa Yoko ke tempat yang aman. Melihat Haruki diserang, Juggler pun menyelamatkannya dan mengembalikan Jet Racer. Haruki pun buru-buru berubah jadi Ultraman Z Alpha Edge untuk melawan Peguela. Z dan Peguela saling serang di atas. Cuman karena Peguela lebih jago di atas udara, Z pun dijatuhkan ke bawah. Tepat setelah itu, artefak batu tadi tiba-tiba terbang ke arah Z dan membentuk senjata Jet Lance Arrow yang adalah peninggalan Ultraman zaman dulu, guys. Z pun langsung menggunakan Jet Lance Fire yang berhasil mengalahkan Peguela. Melihat itu, Juggler yang udah jelas-jelas Hebikura pun menggunakan Dark Racer dan membentuk Jepandon. Jepandon pun langsung menyerang Z yang kewalahan dengan teleportnya. Zestium Kosen pun gak mempan karena tekad Haruki dan Z. Lance Arrow merespon dan mengeluarkan Jet Ice Arrow yang berhasil mengalahkan Jepandon. Di akhir, Haruki lega karena ternyata Yoko udah dibawa ke rumah sakit. Karena itu Hebikura atau Juggler yang udah terkapar menyuruh Haruki menjenguknya.
Hari berganti, Storage sedang melakukan pengujian pada kedua robot mereka, Haruki dengan Scavenger dan Yoko dengan Windam. Namun tiba-tiba terdeteksi makhluk misterius datang dari luar angkasa. Mengetahui itu adalah Gilvalis, Hebikura pun kaget dan menyuruh mereka menjauh dari sana. Karena telat, Scavenger dan Windam pun diserang, namun makhluk lain menyusul dan ternyata itu adalah Ultraman Jet dengan form Galaxy Rising. Jet pun menyerang Gilvalis dengan Galaxy Cutting, Plasma Corin, dan Wrecking Phoenix. Cuma sayangnya Gilvalis berhasil kabur. Sementara itu, Kaburagi menggunakan Devil Splinter untuk membuat medal Belial yang sayangnya gagal. Ternyata diperlukan sampel lain untuk membuatnya. Riku yang mencari Pega tiba-tiba ditemui Jagger. Riku menjelaskan kalau Gilvalis bisa bangkit lagi karena Devil Splinter. Di pertarungan sebelumnya, Jet Riser-nya rusak dan digantikan dengan Jet Riser dari Hikari. Sementara itu, Kaburagi yang ikut mengumpulkan fragmen Gilvalis menemukan Devil Splinter. Tak lama kemudian, Yuka menemukan kalau inti Gilvalis menyerap benda-benda untuk membuat ulang tubuhnya. Karena itu mereka membuat misi dengan memancing Gilvalis ke sebuah tempat dan menghancurkannya. Haruki yang bersiap menyerang dikagetkan dengan Riku. Yoko dengan Windam pun melawan Gilvalis yang tubuhnya belum sempurna. Melihat itu, Riku dengan Jet Riser-nya pun berubah jadi Ultraman Jet Galaxy Rising. Diikuti Haruki berubah jadi Ultraman Jet Alpha Edge. Jet ternyata mengenal Jet yang adalah murid Zero yang mengalahkan Belial. Jet pun menggunakan Jet Lance Arrow, sedangkan Jet dengan Jet Riser. Jet kemudian mengganti form Beta Smash dan menyerang dengan Beta Crescent Slash. Sementara itu, Yuka membuat AI pada Windam yang ditembakkan ke Gilvalis. Ternyata berhasil, AI itu membuatnya melemah. Karena itu Jet pun menyerang dengan Galaxy Burst dan Jet dengan Jet Lance Fire yang berhasil menghancurkan Gilvalis. Di akhir, Haruki bertanya pada Riku apa itu Devil Splinter yang ternyata adalah bagian sel dari Belial yang tersebar karena Storium Kosennya Ultraman Taro, guys. Jet juga nanyain soal Zero yang sekarang masih terhisap Bulton. Tanpa mereka tahu, Kaburagi tampak mengincar Riku yang punya DNA Belial. Ultraman Zero yang tersedot Bulton akhirnya menggunakan satu-satunya cara untuk keluar, yaitu memutar balik waktu. Sementara itu, karena gak makan beberapa hari, Riku melahap banyak pop mie di markas storage. Mereka pun bertanya siapa sebenarnya Riku. Karena gak mau ketahuan, Hebikura membantunya bikin alasan kalau Riku membuat channel bernama AIB yang mencari alien. Namun tiba-tiba, beberapa pengawal datang dan ingin membawa Riku secara paksa. Ternyata dugaan Hebikura benar. Mereka sebenarnya robot yang sebelumnya dibuat Kaburagi. Haruki dan Yoko pun berusaha melawannya. Satu robot berhasil kabur membawa Riku, sedangkan satunya digunakan Yuka untuk mencari dari mana asal robot-robot itu. Sesuai perintah Kaburagi, robot itu menangkap Riku untuk mengambil faktor Belial. Cairan dari Belial pun diambil Kaburagi dan disatukan dengan Devil Splinter yang akhirnya menciptakan medal Belial. Sementara itu, Yuka berhasil menemukan asal robot-robot tadi yang datang dari bangunan terbengkalai. Karena itu, Hebikura pun mengirim Haruki dan Yoko untuk datang ke TKP. Tepat setelah itu, dia diam-diam pergi juga ya. Haruki dan Yoko pun saling tembak-menembak dengan para robot. Namun tiba-tiba, tubuh Haruki bergerak sendiri. Ternyata itu ulat Z yang sekarang menggunakan human size untuk melawan para robot. Walaupun waktunya hanya 50 detik ya. Melihat itu pun Yoko klepek-klepek karena dia suka yang tua-tua kayak Z. Sementara itu, Jagger datang untuk menyelamatkan Riku dan mengalahkan para robot dengan mudah.
Dugaannya benar guys, kalau musuh ingin membuat medal Belial dari DNA Jet dan Devil Splinter. Sayangnya mereka belum tahu siapa pelakunya. Kaburagi pun menggunakan medal Belial yang baru dibuatnya, mengfusionnya dengan medal Gomora dan Red King yang membentuk Skull Gomora. Karena itu, Hibikura sengaja memisahkan Yoko dari Riku dan Haruki. Riku pun berubah jadi Ultraman Jet Galaxy Rising, sedangkan Haruki berubah jadi Ultraman Jet Alpha Edge. Pertarungan epik pun terjadi di sore hari. Asli ini vaksinnya keren parah guys. Jet pun menyerang dengan Wrecking Reaper dan Jet dengan Jet Slugger. Karena itu Kaburagi menggantinya dengan Thunder Killer dan Peranium Jeton yang berhasil membuat Jet dan Jet kewalahan. Namun tiba-tiba Kaburagi diserang seseorang yang tak lain adalah Ultraman Zero. Jet dan Zero pun menyerang Peranium Jeton bersamaan. Jet menyerang dengan Galaxy Burst, dilanjutkan Jet dan Zero dengan senjata mereka, diakhiri dengan Kosen secara bersamaan. Di akhir, Hibikura tak sengaja bertemu Kaburagi yang langsung menyerangnya dan kabur. Riku akhirnya ditemui Pega, di mana mereka harus mengatasi Devil Splinter di tempat lain guys. Awalnya Riku ingin tinggal, namun Haruki memintanya untuk serahkan aja bumi ini pada dia dan Jet. Riku, Zero, dan Pega pun pergi. Hari berganti, para anggota storage bertugas mengambil sampel dari UFO yang jatuh. Namun Kaburagi diam-diam menemui dua wanita alien yang menjual data Golza, Melba, dan Superkov. Namun bukannya membayar, Kaburagi menghipnotis mereka dan mengambil sampelnya secara paksa. Sementara itu, Haruki sedang latih tanding dengan Yoko, namun dia dikalahkan dengan mudah. Haruki yang cowok aja kalah, apalagi Yuka ya. Selain itu, Pak Bako juga lumayan jago. Haruki sampai terpukau. Sementara itu, Hibikura teringat pertemuannya dengan Kaburagi, yang ternyata dia tahu ya kalau itu adalah ulat Celebro. Kaburagi pun membuat medal Golza, Melba, dan Superkov yang digunakannya membentuk Tri-King. Karena itu, Hibikura menugaskan Haruki dengan Scavenger, sedangkan Yoko dengan Windam. Mereka pun berusaha melawan Tri-King yang sangat kuat. Melihat itu, Hibikura mulai khawatir dan mengambil medal Daina, bertanya gimana caranya seorang pejuang bertarung di saat seperti ini. Ini menyinggung kejadian di Op Origin Saga ya. Sementara itu, seorang pria kaya pengkoleksi barang alien diserang salah satu wanita alien pit tadi. Karena Tri-King yang sangat kuat, Scavenger dan Windam pun dikalahkan. Namun Haruki malah kehilangan Jet Riser. Yuka yang baru pulang belanja tak sengaja menemukannya ya. Namun tiba-tiba dia didatangi alien pit lainnya yang mengira Yuka Ultraman Jet dan ingin merebut Jet Riser. Yoko sempat melawan, namun alien pit menumbangkan mereka berdua. Mereka pun dibawa ke rumah mewah tadi, di mana Kaburagi ternyata mengincar sel dari Ganki dan Rekubas yang nantinya akan dijadikan kayu medal dan membentuk Five King guys. Sementara itu, Hibikura mengembalikan name tag-nya Kaburagi yang terjatuh dan menemukan dokumen cara membuat kayu medal. Haruki akhirnya menemukan Yuka dan Yoko dan berhasil menyelamatkannya. Ia pun mengambil Jet Riser dan berubah jadi Ultraman Jet Alpha Edge untuk melawan Tri-King. Sedangkan Yuka dan Yoko melawan Alien Pit, Jet bisa memojokkan Tri-King dengan serangannya. Karena itu Kaburagi menambahkan Ganki dan Rekubas membentuk Five King-nya. Jet juga mengganti form Beta Smash yang ternyata kalah kuat guys. Melihat itu, Hibikura pun melemparkan medal 3 Daina dan Gaia ke Jet. Jet ternyata mengenal mereka sebagai Ultraman dari dimensi lain dengan kekuatan mistik. Haruki pun menggunakannya dan membentuk form Ultraman Jet Gamma Feature. Dalam form ini, serangan Jet jadi sangat unik ya. Salah satunya adalah Gamma Illusion. Jet pun membekukan Five King dengan Gamma Freezer dan menghancurkannya dari dalam. Di akhir, Jagger menciduk Kaburagi dan berhasil mendapatkan kayu medalnya.
Medal yang tersebar karena ledakan genegak ternyata dikumpulkan pasukan sekutu yang mendapati benda itu memancarkan energi. Namun suatu malam, mereka diserang King Jo yang mencuri medal-medal itu. Storage pun diminta bergerak. Alien pengirim King Jo mengancam mereka untuk menyerahkan 3 medal yang tersisa pada mereka atau bumi akan diserang. Karena itu, Hibikura menugaskan mereka mengirim 3 medal itu ke pusat penelitian yang berada di dalam tanah agar alien tidak menemukannya. Misi pun dimulai, di mana Yuka membawa alat penghalang energi medal bersama Hibikura dikawal Haruki dengan Windam. Namun Yoko mendapat tugas khusus ya. Tiba-tiba mereka bertiga pun diserang. Haruki dengan Windam pun menahan gerakannya agar tidak menangkap Kapten dan Yuka. Namun King Jo malah membagi tubuhnya dan mengejar mereka sampai dapat guys. Karena itu Kapten dan Yuka pun menyerah dengan menyerahkan medalnya. Baru terungkap kalau kotak itu sebenarnya palsu guys. Medal yang asli itu dibawa Yoko. Yoko pun menyerahkannya pada petugas yang ternyata itu kabur lagi, yang langsung kabur. King Jo yang sadar kalau dia ditipu pun datang juga. Mendengar Yoko diserang, Haruki pun berubah jadi Ultraman Z untuk melawan King Jo. Namun Zestium Kosen sekalipun gak mempan guys. King Jo akhirnya mendapatkan 3 medali itu, tapi Z langsung merebutnya. Ternyata 3 medali itu adalah Cosmos, Nexus, dan Mebius, tapi Z malah gak tahu cara memakainya. Melihat Z kewalahan, Yuka pun ngasih tahu kelemahan King Jo, yaitu saat dia memisahkan tubuhnya ya. Z pun mengganti form Beta Smash, tapi tetap aja King Jo lebih kuat. Karena itu Z punya rencana, ia pun mengganti form Gamma Feature. Dengan dibantu 3 Daina dan Gaia, King Jo pun memisahkan tubuhnya. Z langsung menangkapnya. Dengan medal Cosmos, Nexus, dan Mebius, Z pun menyerang dengan Lightning Generate yang berhasil mengalahkan King Jo. Di akhir, tepat di bawah reruntuhan King Jo, muncul tangan misterius. Salah satu anggota storage yang ditugaskan mengangkut bagian tubuh King Jo tiba-tiba diserang tangan misterius yang sebelumnya muncul. King Jo yang dibawa ke markas pun membuat semua orang terpukau, karena dengan sampel ini mungkin manusia bisa menirunya dan mengembangkan teknologi yang jauh lebih maju. Walaupun Pak Bako agak ragu ya, dengan tubuh anggota storage yang diculiknya, alien tadi pun masuk dan terungkap namanya adalah alien Barossa. Laporan adanya penyusup pun sampai pada Haruki dan yang lain. Karena itu Haruki dan Yoko datang untuk memeriksanya. Alien Barossa langsung menangkap Yoko dan mengungkap kalau dia adalah pemilik King Jo guys. Melihat itu, Z pun meminjam tubuh Haruki untuk melawannya. Barossa sendiri adalah alien yang menjara barang-barang di luar angkasa dan dijadikan senjatanya ya. Barossa pun menggunakan tubuh Yoko untuk menemui Yuka. Ia mengancam akan menghabisi Yoko jika Yuka tidak menyerahkan King Jo. Karena itu Yuka pun terpaksa mengaktifkan robot itu dan tabletnya dihancurkan Barossa. Setelah itu Barossa malah langsung menyerang mereka. Namun Jagger datang tepat waktu dan melawan Barossa. Sementara itu Haruki dan Yoko berusaha menghentikan pengaktifkan King Jo. Namun Barossa datang dan menghancurkan sakaranya yang membuat King Jo terus bergerak hingga akhirnya menyatu. Pak Bako dan para teknisi juga diserang Barossa. Namun Pak Bako menawarkan Barossa kunci penting yang diperlukan agar King Jo bisa bergerak. Namun ternyata isi kotak itu adalah bekal makan siangnya. Karena lengah, Barossa pun diserang Haruki dengan setruman listrik dan membuatnya menjatuhkan beberapa medal. Marah, Barossa pun mengambil alat yang merubahnya ke ukuran raksasa dan menyiapkan semua senjata yang dia punya guys. Melihat itu, Haruki pun berubah jadi Ultraman Z Gamma Feature untuk melawannya. Z pun menggunakan Z Riser dan beberapa teknik yang membuat Barossa kewalahan. Karena itu, Barossa main curang dengan melempari Z tanah. Ia pun memakai senjata alien magma dan menghipnotis Z.
Sementara itu Yoko menemukan medal yang jatuh. Ia pun membawakannya untuk Jet. Ternyata itu adalah medal yang dicuri Kingjo ya, yaitu medal Jack, Zofi, dan Father of Ultra. Jet pun menggunakannya sebagai pedang di Jet Racer. Dengan mudah, Jet pun mengalahkan Alien Barrosa. Namun di akhir, dia sempat mengatakan bahwa saudaranya akan membalas dendam guys, di mana Alien Barrosa sebenarnya berjumlah sangat banyak hingga ribuan. Di akhir, Hebikura yang lagi minum muncrat karena Yuka kepengen ngebedah tubuh alien tadi yang sebenarnya dia. Beberapa waktu kemudian, Storage akhirnya membuat robot ketiga yang diberi nama Kingjo Storage Custom. Namun Haruki sedih karena Hebikura tak mengizinkan dia mempilotinya. Tak lama kemudian, Haruki izin pergi ke kota Fukama untuk memperingati hari kematian ayahnya. Kebetulan di sebuah tambang di kota Fukama terjadi longsor dan terdengar auman seekor kaiju di dalam goa. Haruki yang udah pulang ke rumah pun teringat kenangan saat bermain baseball dengan ayahnya. Ibunya juga beranggapan kalau Haruki yang udah dewasa mirip dengan ayahnya dulu. Namun tiba-tiba kaiju muncul. Yuka menjelaskan bahwa kaiju itu bernama Red King. Tahap terakhir pun selesai. Kingjo Storage Custom dipiloti Yoko untuk melawan Red King. Sementara itu Haruki yang mengevakuasi warga tak sengaja melihat seorang bocah yang mengingatkannya momen saat kecil, di mana waktu itu dia dan para warga diserang Gistron, sekaligus jadi momen kepergian ayahnya yang menyelamatkan warga. Melihat itu, Haruki pun berubah jadi Ultraman Jet Beta Smash untuk melawan Red King dan menyelamatkan bocah tadi. Dengan fisiknya yang kuat, Jet bisa mengimbangi Red King walaupun sempat kesulitan. Yoko dengan Kingjo Storage pun tiba dan membantu Jet melawan Red King. Baru akan menembak, Yoko dikejutkan dengan Kingjo lain yang muncul di dekat tambang. Karena itu Yoko pun melawan Red King itu walaupun masih kewalahan mempiloti Kingjo Storage ya. Sementara itu Jet mengganti form Alpha Edge untuk melawan Red King yang tadi. Karena kewalahan, Haruki pun menggunakan medal Cosmos Nexus Mebius dan menyerang Red King dengan Lightning Generate. Kemudian dilanjutkan dengan serangan medal Jack, Zofi, dan Father of Ultra yang akhirnya menumbangkan Red King. Sementara itu Kingjo yang melawan Red King satunya tak sengaja menembaki bukit yang tampak membuat Red King marah ya. Jet dengan form Gamma Feature pun datang untuk membantu Yoko. Dengan mudah Jet bisa melawannya hingga akhirnya Jet sadar kalau Red King sebenarnya berusaha melindungi telurnya guys. Sadar kalau dia baru aja menghabisi kaiju yang berusaha melindungi anaknya, Haruki kena mental dan membuat Jet melemah. Ia pun menghalangi Yoko yang menembak Red King, sedangkan kaiju itu kembali ke guanya. Namun di akhir Hebikura yakin kalau Red King suatu saat akan muncul lagi dan menyerang manusia. Di sore hari, Haruki pun meninggalkan kampung halamannya sambil teringat momen saat bermain dengan ayahnya dulu. Hari berganti, Haruki dengan Scavenger dan Yoko dengan Windam sedang melawan kaiju kuat hingga baterai mereka pun habis. Karena itu Haruki pun berubah jadi Ultraman Z Gamma Feature untuk melawan kaiju itu. Dengan serangannya,
Jet hampir aja menang, namun Haruki berhenti karena kaiju itu tampak menangis guys. Jet pun melemah dan diserang. Seperti biasa, Yuka mengambil sampel dari kaiju itu yang dipastikan berasal dari luar angkasa. Bisa jadi ini adalah senjata biologis. Mendengar itu, Kuriyama pun mengungkap kalau kaiju itu bernama Grigio Raiden. Storage menemukannya jatuh ke bumi 10 tahun lalu dalam kondisi hibernasi. Bahkan dengan datanya lah mereka membuat robot storage guys. Namun suatu hari Grigio Raiden terbangun. Walaupun Kuriyama meminta mereka mengalahkannya, Haruki tampak ragu. Saat kebingungan, Haruki pun ditemui Yoko. Haruki bertanya, apakah menghabisi kaiju adalah pilihan yang tepat? Setelah melihat Red King yang berusaha melindungi telurnya ya. Namun menurut Yoko, tak ada tempat bagi kaiju di dunia ini. Tiba-tiba Grigio Raiden muncul lagi. Karena Kingyo Storage udah siap, kali ini Yoko pun mempilotinya. Mereka akan menyerang inti di punggung Grigio Raiden yang diduga itu adalah kelemahannya. Yoko pun memisah tubuh Kingyo, menggantinya ke mode tank dan menyerang Grigio Raiden. Adu tembak pun terjadi. Melihat itu Haruki dengan Windam datang dan menahan gerakan Grigio Raiden. Namun baru aja Kingjo kembali ke bentuk robotnya, kaiju itu terlepas. Windam dan Kingjo pun terkena serangan. Karena itu Haruki berubah jadi Ultraman Jet Alpha Edge untuk melawannya. Jet sebenarnya bisa menang dengan mudah ya. Namun Haruki yang melihat Grigio nangis membuat Jet kembali ke form original. Karena itu Yoko dengan Kingjo pun nekat maju dan menembak Grigio Raiden dari dekat. Yang beruntungnya sih berhasil. Haruki yang melihat itu pun langsung stres dan teriak gak jelas. Melihat tingkah Haruki sebelumnya, Jet merasa bingung karena dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan Haruki. Tak lama kemudian, Haruki yang lagi push up dijailin Yoko. Sekarang udah malam dan Haruki harus lembur. Setelah Yoko pulang, Haruki dikagetkan dengan kaiju Kanegon yang tak sengaja memakan semua medalnya. Kanegon pun mengenalkan diri sebagai kaiju pemakan koin. Dia salah mengira kalau medal milik Haruki adalah koin ya. Karena itu Haruki pun mencoba berbagai cara untuk mengeluarkannya, namun semuanya gagal. Ternyata Kanegon bisa melihat semua ingatan Haruki dengan Jet. Haruki pun menceritakan pertemuannya dengan Ultraman Jet yang datang ke bumi. Pertama kali mereka mendapat form Alpha Edge, form yang paling disukai Haruki ya, karena dia juga belajar karate. Setelah itu tiba-tiba Kanegon bersin dan mengeluarkan medal Zero, Seven, dan Leo. Karena berisik, Kapten pun datang. Haruki berusaha menyembunyikan Kanegon yang dibilang kantong tidurnya. Kapten pun melihat robot Kingyo Storage yang diharapnya bisa melampaui Ultraman. Ia kemudian melihat dokumen cara membuat medal yang dicurinya dari Kaburagi. Melihat Kanegon yang kelaparan, Haruki pun memberinya makan koin hasil tabungannya. Karena takut medalnya dicerna, Haruki pun menceritakan form kedua Jet, yaitu Beta Smash. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Yuka yang datang. Kalau sampai ketangkap, Kanegon bisa dibedah nih. Tak sengaja medal Beta Smash terlempar ke arah Yuka. Karena itu Haruki cepat-cepat menangkapnya guys. Yuka yang lembur pun menceritakan hasilnya membedah Grigio Raiden yang ternyata perempuan. Sedangkan Haruki berusaha menyembunyikan Kanegon yang malah keliaran. Kanegon sangat ingin berubah jadi Ultraman Jet ya. Mendengar itu Haruki marah. Karena hal itu sebenarnya gak mudah. Dia harus melindungi para warga, namun kaiju yang dikalahkannya juga punya alasan untuk mengamuk. Contohnya Red King yang berusaha melindungi telurnya ya. Melihat kebaikan Haruki, Kanegon merasa bahwa Ultra Medal ingin kembali padanya. Haruki pun menceritakan soal form Gamma Feature. Namun tiba-tiba, Kanegon malah sakit perut dan langsung buru-buru ke toilet. Setelah mengembalikan medalnya, Kanegon berpisah dengan Haruki. Perbincangan mereka tadi membuat Jet sadar kalau dia harus lebih memahami Haruki lagi meskipun mereka udah bergabung. Sesampainya di markas, Haruki mendapat cup ramen yang diberikan Yoko. Hari berganti, karena sudah ada Kingyo Storage, Scavenger pun pensiun dan akan dipajang di semua museum. Teknologi robot Jepang pun dikenal hingga ke luar negeri. Karena itu Yuka yang senang ingin membuat pesta perayaan. Berhubung juga hari ini Pak Bako lagi cuti, jadi mereka bisa lebih bebas. Tapi ternyata Pak Bako malah datang dan membawakan ikan tuna besar. Saat yang lain bersenang-senang, Haruki malah menyendiri. Melihat itu Yoko pun menemaninya.
Yoko sebenarnya ragu kalau manusia pantas menggunakan teknologi seperti Kingjo Storage. Sementara itu Hibikura yang menyadari sesuatu pura-pura ke toilet. Ternyata di luar markas ada Kaburagi yang melemparkan Bolton. Tak lama kemudian efek Bolton pun kerasa guys. Yuka dan yang lain malah mengambang. Karena itu Haruki dan Yoko segera mempiloti Windam dan Kingjo. Namun efek Bolton membuat Haruki time travel saat dia baru akan makan ikan tuna. Hal itu terulang 3-4 kali sampai ngebikin Haruki kesal guys. Sedangkan Yoko bolak-balik di tempat yang sama. Sementara itu Jagger menemui Celebro yang kaget karena Jagger tahu identitasnya. Namun saat akan menyerang, Jagger malah dipindahkan Bolton ke toilet. Menurut analisanya, Yuka menyimpulkan bahwa mereka bisa kemana saja asalkan mereka benar-benar mau. Yoko gak bisa mencapai Kingjo karena dia gak benar-benar mau. Dan Haruki sebenarnya pengen terus-terusan makan tuna. Menyadari itu, Yoko pun memberitahu Haruki. Dengan tekad yang kuat, Haruki menginjakkan kakinya, namun kali ini dia berpindah ke suatu tempat yang ternyata itu adalah waktu di mana Haruki masih kecil. Ia pun tak sengaja bertemu ayahnya yang waktu itu masih hidup. Haruki bertanya apa yang akan dilakukannya jika dia menyelamatkan seseorang namun malah menyakiti orang lain. Jawaban yang diberikan ayahnya membuat Haruki tercerahkan ya. Dan saat menjabat tangannya, ayah Haruki sadar kalau orang ini adalah Haruki dari masa depan. Haruki pun tak mampu membendung tangisnya. Sementara itu, Yoko sampai duluan dengan Kingjo, namun semua serangannya bisa digagalkan Bolton. Tak lama kemudian Haruki pun tiba. Dengan petunjuk baru, Haruki pun dengan yakin berubah jadi Ultraman Z Gamma Feature untuk melawan Bolton. Terjadilah adu mekanik yang epic banget antara Z dan Bolton guys. Z menyerang dengan Lightning Generate, namun Bolton menanam Z ke tanah dan melindasnya. Yoko sempat membantu, Z pun mengganti form Beta Smash untuk menyerang Bolton. Dengan Z Lance Arrow, gerakan Bolton bisa dihentikan. Z pun mengganti form Alpha Edge dan mengalahkannya dengan tebasan Tornado M78. Di akhir terdengar suara yang gak asing dari langit. Hari berganti, Yuka melaporkan bahwa ada beberapa pekerja yang menghilang di lokasi pertarungan Z dan Bolton. Haruki yang lagi olahraga tiba-tiba dihubungi Riku yang menemukan keanehan di dunia ini. Ternyata itu karena lenyapnya Bolton yang membuat sebuah lubang di angkasa guys. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Griza, makhluk tanpa massa dan energi. Saking berbahayanya, Hibikura melarang Yoko untuk pergi dengan Windam guys. Karena itu sama aja dengan bunuh diri ya. Karena itu Haruki pun berubah jadi Ultraman Z Alpha Edge dan Riku berubah jadi Ultraman Z Galaxy Rising untuk melawannya. Z dan Jet tampak kewalahan dengan serangan Griza. Karena itu Hibikura pun membantu dengan membentuk Tri-King. Meski mereka bertiga udah kerjasama, tetap aja Griza yang lebih kuat. Jaguar pun membentuk Five King untuk menyerap Griza namun gagal. Karena itu Riku pun memberikan medalnya dan bersiap mengorbankan diri dengan menggabungkan tubuhnya sendiri ke Griza. Tak lama kemudian Jet pun menjelaskan pada Haruki bahwa mereka sebenarnya bisa menyelamatkan Riku. Namun agar tidak terseret ke dalam kehampaan, mereka harus fusion dengan medal Jet, Zero, dan Belial. Masalahnya mereka gak punya medal Belial. Karena tak sengaja menguping, Jaguar pun membawa Haruki ke tempatnya Kaburagi. Mereka langsung menyerang dan memaksa Celebro memberikan medal Belial. Setelah dapat, Haruki pun membawakannya para Jet. Karena koneksinya, ketiga medal itu power up. Namun saat digunakan, medal Belial sangat sulit dimasukkan guys. Sementara itu, Jet yang gak bisa bergerak melihat cahaya misterius yang mengambil DNA-nya. Setelah itu, Griza yang hampir bersatu dengan Jet bangkit dan menyerang dengan Wrecking Burst. Karena itu, Jet membantu Haruki memasukkan medal Belial dan akhirnya membentuk form Ultraman Z Delta Rise Claw. Dengan sekali serang, Jet membebaskan Jet. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jet Delta Rise Claw dan Griza. Jet memberitahu bahwa sesuatu lahir di dalam kehampaan. Jet harus mendapatkannya. Ternyata DNA Belial dari Jet membentuk jarum yang akan digunakan untuk menutup lubang kehampaan guys. Pedang ini nantinya akan bernama Beliarok. Meski sempat menolak, Beliarok pun setuju untuk membantu mereka menutup lubang kehampaan. Dengan Deathsium Slash, Jet pun menghancurkan Griza.
Di akhir, Riku yang Jet Racer-nya udah diperbaiki memberikan medal Ginga, X, dan Op pada Haruki, sedangkan dia lanjut mencari Devil Splinter. Kaburagi sedang berusaha membuat kaiju medal hingga terbentuklah satu medal yang membuatnya kegirangan. Sementara itu di markas, Yuka menjelaskan soal legenda Ouroboros yang akan terbangun setiap 333 tahun sekali dan membuat kehancuran. Hari ini adalah hari kebangkitannya. Karena itu Yuka langsung excited ingin memeriksa Ouroboros dan Haruki terpaksa menemaninya, guys. Sesampainya Yuka memberitahu Haruki bahwa saat masih kecil dia diceritain neneknya soal legenda Ouroboros. Meski udah dilarang, Yuka kecil pergi ke gunung dan melihat sosok Ouroboros. Semua orang gak percaya waktu itu kecuali neneknya. Dengan semangat, Yuka pun mencari fragmen Ouroboros di tempat itu sampai-sampai Haruki kerepotan hingga mereka sampai ke tempat di mana Yuka kecil bertemu kayu tersebut. Ternyata catatan kuno soal Ouroboros benar. Tepat di siang hari, Ouroboros akhirnya bangkit dari tanah. Karena itu Kapten menugaskan Yoko dengan Kingjo. Haruki yang ingin menembaknya kesulitan karena Ouroboros bisa bergerak dengan sangat cepat. Yuka yang mencari info di catatan kuno menemukan cara menghentikannya, yaitu dengan suara ombak. Karena ternyata tempat itu dulunya adalah lautan, guys. Awalnya berhasil, namun Ouroboros mengamuk lagi dan membuat Yuka sedih. Melihat itu, Haruki menyemangatinya dan berubah jadi Ultraman Z Beta Smash. Dengan fisiknya yang kuat, Z berusaha menahan gerakan Ouroboros, sedangkan Yuka mencari cara lain untuk menenangkan kaiju ini. Ia pun sadar kalau cangkang kerang yang ditemukannya tadi bisa membantu. Z pun mengganti form Gamma Feature untuk melawan Ouroboros, namun tangannya malah kegigit. Pada saat itu Yuka menggunakan fosil cangkang tadi mengeluarkan suara yang ternyata bisa membuat Ouroboros tenang. Namun tiba-tiba Kaburagi yang marah karena medal Belialnya diambil melempar medal Gilvalis dan Kingjo ke tubuh Ouroboros, merubahnya jadi Metsuboros. Dengan gerakannya yang super cepat, Metsuboros menumbangkan Z. Yoko dengan Kingjo pun membantu. Meski begitu Metsuboros masih lebih kuat ya, jadi makin melemah pun kewalahan. Melihat Ouroboros yang kesakitan, Yuka meminta Z untuk mengakhirinya. Haruki pun menggunakan form Ultraman Z Delta Rise Claw. Z menangkis tembakan Ouroboros dengan Beliarok dan mengakhirinya dengan Deathsium Slash. Roh Ouroboros pun tampak ke atas langit. Namun tiba-tiba Z diserang beberapa tembakan yang ternyata dilakukan Alien Barossa. Dengan kocaknya, Alien Barossa mengenalkan diri sebagai bajak laut luar angkasa. Ia pun mengambil cakar Metsuboros dan menentang Z bertarung. Tak sengaja, Barossa melihat Beliarok yang membuatnya tertarik. Ternyata Beliarok bisa memilih pengguna lain. Kebetulan tujuan Barossa menarik, karena itu Beliarok pun digunakannya. Bahkan Z memberitahu Haruki kalau Beliarok akan berbahaya kalau jadi musuh. Namun karena merasa bosan, Beliarok pun berhenti dan terbang entah kemana. Z yang makin melemah pun tumbang. Haruki kembali ke wujud manusianya. Sementara itu, Yuka melapor ke kapten apa yang terjadi, di mana Kingjo rusak, Yoko dan Haruki juga terluka. Beliarok akhirnya sampai ke dekat gudang dan tertancap di sana. Tak lama Barossa tiba, namun Beliarok tak mau digunakannya. Haruki yang juga mencari Beliarok pun datang. Barossa langsung menyerangnya dengan pedang dari Galactron. Hingga saat Haruki hampir ditebas, Jagger datang menyelamatkannya. Dia tertarik dengan Beliarok yang mau menebas cahaya ataupun kegelapannya.
Meskipun udah make Blarok, Barbossa ternyata gak bisa mengalahkan Jagger yang lebih jago menggunakan pedang. Akhirnya setelah mendengar tujuannya, Beliarok setuju untuk digunakan Jagger. Sementara itu, Barbossa yang marah merubah ukurannya jadi raksasa. Karena itu Haruki pun berubah jadi Ultraman Z Alpha H untuk melawannya. Z merasa kalau Barbossa yang ini lebih kuat ya. Ia pun menyerang dengan tebasan tornado M78. Namun Barbossa bisa menghentikannya dengan cakar Gilvalis. Yoko dengan Windam pun datang membantu Z. Dengan fokus ke tangan kanan, Windam meninju Barbossa. Namun Barbossa menyerang balik dan membuat Yoko terluka. Karena itu Z pun mengganti form Delta Rise Claw. Marah, Z bisa menghindari semua serangan Barbossa. Namun saat akan menghabisinya, Barbossa mengancam akan membunuh Yoko. Meski kesal dengan cara bertarung Barbossa yang licik, Z gak bisa apa-apa ya. Beliarok yang masih dipegang Jagger pun tertarik dengan Haruki. Waktu ditanya apa yang akan dilakuinnya, Haruki malah gak tahu. Itu membuat Beliarok merasa kalau Haruki punya potensi. Z pun kembali menggunakan Beliarok. Dengan mudah, Barbossa pun dikalahkan dengan Dead Xiong Feng. Di akhir, Celebro yang ngerasa kalau tubuhnya Kaburagi udah gak guna, akhirnya mencari inang baru. Cuma yang aneh adalah Jagger malah membantunya. Hari berganti, Kaiju Pagos muncul di tengah kota. Karena itu Haruki dengan Windam dan Yoko dengan Kingjo pun datang. Namun tiba-tiba Pagos malah ngilang. Haruki pun bertugas mencari sampel kaiju itu hingga tiba ke depan biang lala. Tempat itu membuatnya nostalgia. Seorang wanita juga merasakan hal yang sama ya. Wanita itu mengenalkan diri sebagai Kaori. Setelah tahu kalau Haruki dari storage yang melawan kaiju dan alien, Kaori malah meminta Haruki menghabisinya. Namun saat menjawab Yoko, Kaori tiba-tiba ngilang. Sesampainya di markas, Yuka melihatkan beberapa rekaman video di mana orang-orang menghilang seperti yang dilakukan Pagos. Melihat itu, Haruki kaget karena di setiap kejadian pasti ada Kaori di sana. Karena itu Haruki dan Yoko pun pergi ke depan biang lala tadi. Mereka sempat melihat Kaori dan mengejarnya, namun Yoko tiba-tiba diserang seorang alien. Haruki yang sampai menemukan Kaori yang lagi-lagi menyuruh Haruki menghabisinya. Terungkap kalau Kaori adalah Kemur Seijin. Ternyata mereka sempat datang 54 tahun yang lalu. Kemur Seijin menyatukan dirinya dengan Kaori. Namun baru-baru ini Kaori mendapat kembali kendalinya dan berusaha melawan Kemur Seijin, guys. Haruki pun mengejarnya. Kaori ngasih tahu kalau Kemur Seijin membuat bom yang akan menghilangkan semua orang. Z juga tahu kalau caranya itu sangat berbahaya ya. Karena itu Beliarok akan membantu. Z pun menggunakan form Delta Rise Claw untuk melawan Kemur Seijin. Z harusnya bisa menang dengan mudah. Namun Haruki menahan diri karena di tubuh Kemur Seijin ada Kaori. Karena itu Beliarok ingin memisahkan mereka berdua. Meski agak ragu, Haruki pun menggunakan Dead Xiong Slash untuk menyerang Kemur Seijin dan melempar bomnya ke dimensi lain. Kaori pun terbebas, Yoko juga kembali. Pagos yang tadi siang ngilang juga kembali ya. Di akhir, Haruki menjenguk Kaori yang kehilangan 54 tahunnya. Beberapa ingatannya juga hilang, cuman dia tahu kalau Haruki adalah Ultraman. Sesuatu yang terbakar tampak jatuh dari langit dan ternyata itu adalah Beamstar. Kaiju ini datang untuk mencari makan di bumi. Karena itu Haruki dan Yoko pun datang dengan Kingjo dan Windam untuk melawannya. Namun karena Beamstar bisa menyerap serangan dengan perutnya, mereka kewalahan. Tangan Windam sampai terjebak. Karena itu Haruki ingin berubah jadi Ultraman Z. Namun ada yang aneh, medal Ultraman S kedap-kedip guys. Hingga tiba-tiba muncul retakan misterius di langit yang membuat Beamstar kabur ketakutan. Saat mengamati retakan itu, Haruki ditemui Z. Z menjelaskan kalau itu mungkin ulah Yapul dan para Chojunya. Dulu, Yapul sendiri dikalahkan Ultraman S yang juga berjasa bagi Z. Meskipun Z belum pernah melawan Choju, dia yakin bisa mengalahkannya bersama Haruki. Medal S yang berkedip juga mungkin ada hubungannya dengan Yapul. Tiba-tiba, retakan dimensi itu memunculkan seekor Choju bernama Baraba. Karena itu, Haruki dan Yoko pun datang dengan Kingjo dan Windam.
Karena Haruki membawa medal es, sisa energi Yapul pada Baraba melihat Windam sebagai es. Karena marah, Baraba pun menyerang Windam. Karena itu Haruki pun berubah jadi Ultraman Jet Delta Rise Claw untuk melawannya. Jet sempat kesulitan karena Beliaro terlepas dari tangannya. Saat menembakkan Gestium Kosen, Baraba memindahkannya ke dimensi lain dan membalikkannya ke Jet. Karena serangan terus-menerus, Jet akhirnya kembali ke original formnya. Namun tepat sebelum dieksekusi, Jet diselamatkan seseorang yang tak lain adalah Ultraman S. S bisa datang karena menangkap sinyal dari Ultramedal ya. Marah, Baraba pun menyerang S, namun S melawan balik dengan berbagai serangan yang dia punya. Melihat itu, Jet pun menggunakan form Beta Space dan Jet Lance Arrow untuk membantu S. Jet dan S pun menyerang Baraba dengan epic. Dengan arahan S, Jet memfokuskan energinya ke lubang di kepalanya. Ditambah energi dari S, Jet pun menyerang dengan serangan bernama Space Jet yang berhasil menghancurkan Baraba. Jet pun berterima kasih pada S. Terungkap juga kalau S lah yang memberikan Jet nama ya. Dengan harapan Jet akan jadi hero terakhir yang bertarung membawa perdamaian. Di akhir, tampak Yuka tertarik dengan kekuatan dimensi yang dimiliki Yapul. Hari berganti, Haruki tak sengaja bertemu Pak Bako yang dengan semangat pergi entah kemana. Kapten pun ngasih tahu kalau Pak Bako akan bertemu putrinya yang bernama Ruri Inaba. Mendengar itu, Yuka langsung kaget karena Ruri adalah pencipta kehidupan buatan pertama bernama M. Ichigo. Sementara itu, Ruri yang lagi bekerja dengan M. Ichigo keluar menemui ayahnya yaitu Pak Bako. Mereka berdua pun memutuskan untuk jalan bareng. Namun Ruri malah ingin datang ke markas storage. Di sana dia pun berkenalan dengan Haruki dan yang lain. Yuka yang kegirangan langsung minta foto bareng. Haruki dan Yoko juga menjelaskan robot Kingjo yang diciptakan Pak Bako untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Sementara itu, tampak M. Ichigo dihampiri beberapa orang. Saat mengantar Ruri pulang, Pak Bako diajak untuk melihat M. Ichigo. Setibanya, Ruri kaget karena M. Ichigo gak ada di kamarnya. Ternyata rekan kerjanya membawa M. Ichigo ke suatu tempat untuk diserang. Dengan tak sengaja, M. Ichigo tersetrum listrik dan membuatnya berubah jadi raksasa. Karena itu, Kingjo dan Windam pun datang. Namun Haruki sadar kalau kaiju itu adalah M. Ichigo. Dengan bantuan Ruri, M. Ichigo bisa tenang hingga Kingjo pun menembakkan obat tidur. Ternyata orang-orang yang mengincar M. Ichigo ingin mengambil selnya. Kapten pun mendapat panggilan dari direktur yang memerintahkannya memusnahkan M. Ichigo. Mendengar itu, Ruri pastinya gak setuju. Haruki juga menegaskan kalau mereka tidak bertugas mengalahkan kaiju, tapi menyelamatkan nyawa. Dan tentu aja M. Ichigo juga makhluk hidup gitu. Karena rencana yang mereka buat tampak bagus, Kapten pun setuju. Keesokannya jam 8, M. Ichigo akhirnya terbangun. Sementara Yuka dan Ruri menyelesaikan temuannya, Haruki dan Yoko berusaha menahan gerakan M. Ichigo dengan Kingjo dan Windam. Awalnya mereka kewalahan karena M. Ichigo lumayan kuat. Kebetulan di sana ada festival yang musiknya menarik M. Ichigo. Sayangnya meski udah ketangkap, M. Ichigo tetap bisa lepas. Akhirnya serum yang dibutuhkan selesai. Pada saat itu Pak Bako menawarkan diri di misi ini. Saat terpojok, Haruki pun berubah jadi Ultraman Jet Beta Smash untuk melawannya. Dengan fisiknya yang kuat, Jet bisa menumbangkan M. Ichigo. Sementara itu Pak Bako minta bantuan Yoko. Yoko pun meminta Jet menahan gerakan M. Ichigo. Haruki pun menggunakan form Ultraman Jet Delta Rise Claw. Beliaro ingin menebasnya namun dihentikan Jet. Deathshield Claw kali ini digunakan untuk menahan gerakan M. Ichigo ya. Karena itu Kingjo pun mendekat agar Pak Bako bisa keluar dan menembakkan penawarnya. Ternyata berhasil, M. Ichigo akhirnya kembali ke ukuran normal. Di akhir, Pak Bako mengulangi quotes Haruki bahwa mereka harusnya menyelamatkan nyawa. Ruri pun berterima kasih pada mereka.
Hari berganti, GAV menggunakan tanduk Baraba untuk membuat senjata bernama D4 yang terbukti bisa melenyapkan pulau sebesar 2 kilometer. Nantinya D4 ini akan dipasangkan ke Kingyo yang tentu aja itu bikin Haruki kaget. Manajer GAV bernama Mayuki pun datang dan akan memasangkan D4 pada Kingyo. Haruki dan yang lain gak setuju karena senjata itu bisa aja berbahaya. Namun Kuriyama tetap melanjutkannya karena mereka gak bisa terus-terusan bergantung pada Ultraman ya. Saat pergi dengan kesakitan, Kuriyama tampak diincar Celebro. Pemasangan D4 pun selesai, namun muncul Kaiju Kelbeam yang menurut Kapten dia tertarik pada D4. Tiba-tiba Kuriyama datang dan menyuruh mereka menggunakan D4. Pak Baku gak setuju, namun Yoko bersedia melakukannya. Kelbeam malah bertambah banyak, karena itu Kuriyama mendesak mereka menggunakan D4. Meski begitu, Kapten menolak dan menyuruh Haruki membantu Yoko dengan Windam. Karena kewalahan, Haruki pun berubah jadi Ultraman Jet Alpha H. Masalahnya, Kelbeam terus bertambah banyak. Setelah dicari, ternyata induk Kelbeam ada di luar angkasa. Karena itu, Yoko meminta Jet mengatasinya. Sesampainya, Haruki kaget karena induk Kelbeam ternyata gede banget. Mereka pun menggunakan form Delta Rise Claw. Dengan Deathstorm Slash, Beliarok dan Jet pun menghancurkan induk Kelbeam. Namun, Yoko yang mulai terpojok didesak Kuriyama untuk menggunakan D4 Ray. Akhirnya Yoko melakukannya. Kelbeam berhasil dimusnahkan, namun kerusakan dimensi malah menyebar. Melihat itu, Jet langsung kembali dan mengatasinya dengan Gestium Kosen dan menyelamatkan Yoko. Di akhir, karena pelanggaran yang mereka buat, Storage akhirnya dibubarkan Kuriyama. Tiga hari setelah Storage dibubarkan, Haruki masih latihan sambil mengingat kenangan mereka selama ini. Yoko yang ngerasa bosan pun mengajaknya jalan-jalan, sedangkan Hebikura tampak akan menyelidiki GAV sendirian. Nah, semasuknya ke dalam, Hebikura dikejutkan dengan robot baru yang dibuat GAV. Namun mereka masih mengincar energi dari Ultraman Jet yang bisa mengatasi kerusakan dimensi yang dibuat di D4 Sementara itu, Haruki dan Yoko tak sengaja bertemu Pak Bako dan Yuka di pameran Scavenger. Saat ngumpul, mereka tiba-tiba diserang alien Barossa. Ini yang ketiga. Saat Haruki kewalahan, Jet pun menggantikannya dengan Human Size. Jet harusnya menang dengan mudah, namun Jagger malah menghalanginya guys. Karena Barossa jadi raksasa, Jet pun menggunakan form Alpha H untuk melawannya. Kebetulan Scavenger masih berfungsi, karena itu Yoko menggunakannya untuk membantu Jet. Namun tiba-tiba mereka disusul Kingyo yang dipiloti salah satu anggota GAV. Melihat itu, Jagger ikut ke dalam pertarungan. Dengan tricking, ia pun melawan Scavenger dan Jet. Ternyata, Jagger membantu GAV mendapatkan data dari Gestium Kosennya Jet yang nantinya akan diterapin ke Ultra Zero. Jagger pun menyerang Jet dengan Five King, namun Jet menahannya dengan form Delta Rise Claw. Karena Beliarok lagi malas, Jet harus bertarung sendiri dengan Sluggernya guys. Beliarok yang kesal dibilang penakut oleh Yoko pun bersedia digunakan Scavenger. Dengan bantuan Yuka yang menggerakkan Kingyo, Scavenger pun menebas Barossa dan mengalahkannya. Sementara itu, Jet mengganti form Gamma Feature untuk melawan Five King. Serangan Tiga dan Daina dibalikin Ganki, namun serangan Gaia berhasil melukainya. Jet pun mengakhirinya dengan Galaxy Burst. Semua anggota Storage akhirnya mendapat tugas baru, termasuk Yoko yang akan mempiloti Ultra Zero. Sedangkan Hebikura gak ngasih tahu kemana dia akan pergi guys. Tak lama kemudian, Kuriyama pun mengumumkan robot baru mereka yang bernama Ultra Zero. Ini adalah Ultraman buatan mereka yang bisa mengontrol D4 Namun tanpa diketahui siapapun, Kuriyama mengatakan Kare-Kareta, yang artinya dia serang dirasuki Celebro ya. Saat istirahat, Haruki dikasih tahu Yoko bahwa Hebikura diberhentikan. Mereka berdua juga ngerasa bosan dengan tugas baru mereka sekarang. Yoko juga ngasih tahu kenapa dia sering adu panco dengan cowok-cowok ya guys. Ternyata itu karena pesan ayahnya bahwa Yoko harus menikah dengan pria yang lebih kuat darinya. Artinya kalau Haruki menangnya, dia bisa jadi suaminya Yoko ya.
Sementara itu Yuka menemukan kalau para kaiju makin aktif setelah Ultra Zero diciptakan. Meski begitu, Kuriyama menolak untuk menunda pengaktifan Ultra Zero, guys. Dengan dipiloti Yoko, Ultra Zero pun diaktifkan. Dan ya, dugaan Yuka benar. Para kaiju pun mulai terbangun dari tidurnya. Dari laut ada Takong dan King Guesra. Mengetahui itu, Haruki pun berubah jadi Ultraman Z untuk melawannya. Sedangkan Yoko diperintahkan ke pegunungan di mana Daimaga bangkit. Ultra Zero yang kuat bisa numbangin Daimaga, namun kaiju lain muncul, ada Gomez dan Pagos. Meski begitu, Ultra Zero bisa melawan mereka dengan baik. Yoko menolak menggunakan D4 Ray ya. Jet pun datang membantunya. Dengan form Delta Rise Claw, Jet Riser dan Beliarok, Jet berhasil menenangkan Takong dan Guesra. Namun Yoko terus didesak hingga ia pun terpaksa menembakkan D4 Ray yang langsung memusnahkan ketiga kaiju. Jet pun menyelamatkan Yoko yang pingsan. Namun Haruki dikagetkan dengan Hebikura yang akhirnya mengungkap identitas aslinya. Dia bukan Hebikura, dia adalah Jagurus Jagura. Jagger hendak masuk ke Ultra Zero, namun Celebro datang dengan Five King. Karena itu Jagger pun melawannya dengan Jepandon. Melihat pertarungan kedua kaiju, Jet dan Haruki marah. Jagger pun mengungkap kalau dia membutuhkan Ultra Zero untuk membuktikan betapa rapuhnya asumsi orang-orang soal keadilan. Ini ada hubungannya sama kejadian di Of Origin Saga ya guys. Tanpa diminta, Beliarok membantu Jet, namun tubuhnya udah gak kuat. Jepandon berhasil ngalahin Five King, namun Celebro mengancam akan menghabisi Haruki. Karena gak tega, Juggler pun melepaskan Ultra Zero hingga mereka pun adu hantam. Celebro juga ngambil kembali medal Belial. Tak lama kemudian, Haruki terbangun dijaga Yoko dan Pak Bako. Sementara itu, Kuriyama ngasih tahu kalau Hebikura adalah alien dan kemungkinan anggota yang lain juga. Karena itu mereka boleh ditembak. Kuriyama pun menemui Yoko dan dengan mengejutkan, Celebro mengungkap semua rencananya selama ini. Ia pun merasuki Yoko dan melempar medal Belial ke Ultra Zero. Yoko yang dirasuki Celebro pun mengambil Ultra Zero dan menyerap para kaiju di beberapa tempat. Target selanjutnya adalah Red King. Mengetahui itu, Haruki meminta Pak Bako menurunkannya. Meski gak dikasih tahu, Pak Bako ngerti maksud Haruki guys. Sayangnya saat Jet tiba, induk Red King udah diserap Ultra Zero. Cuman setidaknya telurnya selamat ya. Celebro yang kegirangan pun menggunakan semua medal kaiju yang dia punya merubah Ultra Zero jadi Destrodos. Jet kesulitan karena harus melindungi telur Red King. Sementara itu Yuka akan dibawa para penjaga, namun seseorang membantunya. Jet yang kesulitan melawan Destrodos pun mengganti form Beta Smash yang tetap aja kurang kuat. Jet pun mengganti form Gamma Feature dan menyerang dengan skill yang dia punya. Namun Destrodos tetap lebih unggul guys, hingga Jet pun tertembak di 4-Ray yang lebih kuat dari Zestium Kosen. Karena luka mereka sangat parah, Jet mengucapkan perpisahan pada Haruki. Tak lama kemudian, Haruki terbangun. Dia ditemui Hebikura, Yuka, dan yang lain. Untuk menghentikan Ultra Zero, mereka akan merebut kembali markas storage. Sesampainya mereka dihadang karena ditembak, Jagger pun menggunakan Majin Formnya. Dengan mudah ia menebas semua peluru dan menumbangkan mereka semua. Dengan arahan Hebikura, storage pun kembali dan memulai misi menyelamatkan Yoko. Hebikura ngasih tahu kalau Risernya udah rusak. Dia juga gak bisa jadi raksasa lagi. Karena itu mereka hanya bisa mengendalikan Kingjo dan Windam guys. Haruki dan Hebikura pun mempilotinya untuk melawan Destrodos. Sementara itu Yuka kesusahan mencari posisi Yoko. Saat Windam dan Kingjo tumbang, tiba-tiba bantuan datang dari Scavenger yang dipiloti Pak Bako. Yuka juga menemukan posisi Yoko. Karena itu ketiga robot pun bekerja sama. Haruki berhasil menggapai posisi Yoko, namun dia dibawa ke atas. Pada saat itu, Haruki masuk ke alam bawah sadarnya Yoko guys. Awalnya Yoko gak mengenali Haruki, namun saat adu panco, Haruki yang udah muak kalah terus akhirnya mengalahkan Yoko. Karena hal itu, Celebro terlepas dari Yoko, disusul medal Belial. Melihat itu, Haruki pun berusaha menggapai Yoko di udara. Meski sempat kesulitan, Yoko berhasil memasukkan medal Belial ke Jet Riser.
Dan dengan berbarengan, mereka meneriakkan nama Ultraman Z. Semua orang akhirnya tahu kalau Haruki adalah Ultraman Z. Karena musuh kali ini menarik, Beliarok juga membantu ya. Semua serangan dilancarkan ke Destrudos yang ternyata masih bisa menggunakan D4 Ray. Beliarok sempat menahan dan mendorong balik serangan itu yang membuatnya hancur dan Z kembali ke form original. Meski udah melemah, Z mendapat kembali energinya setelah disemangatin yang lain. Karena Destrudos menembakkan D4 Ray, Z melawannya dengan Gestium Kosan. Cuma karena kurang kuat, Z membentuk kosannya ke bentuk Z yang berhasil menghancurkan Destrudos. Teman-teman yang lain pun menemui Haruki, sedangkan Juggler menahan Celebro yang akhirnya dibawa Yuka dan Kaburagi untuk dibedah. Di akhir, Haruki memutuskan ikut bersama Z untuk menyelamatkan alam semesta lain. Beliarok yang masih hidup juga ikut dengannya. Series ini pun tamat. Oke guys, itu dia pembahasan seluruh alur cerita Ultraman Z. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dari part pertama. Gimana pendapat kalian soal series ini? Rating berapa dari 1 sampai 10? Dan sampai jumpa di alur cerita Ultraman selanjutnya.